Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Asti Budi Waluyo MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu persamaan diferensial biasa yang mana telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penerapan persamaan diferensial biasa Orde 2, yaitu pada sistem gerak benda pada pegas. Baik, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 5 R1 Pendidikan Matematika dengan anggota Eka Sari Larasasi dengan NIM 3 digit terakhir 011, Nadia Rizky Damardani dengan 3 NIM digit terakhir 022, dan Alif Fatun Fajar Nur Hasana dengan NIM 3 digit terakhir 027. Baik, selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, langsung saja masuk pada pokok bahasan. Mulai dari materi pengantar yang berisi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan gaya yang bekerja pada benda. Selanjutnya materi, yaitu model persamaan diferensial orde 2 sistem gerak benda pada pegas, yang mana terbagi menjadi dua kasus. Kasus yang pertama yaitu sistem gerak bebas tak teredam, yaitu ketika Ft sama dengan 0 dan gamma sama dengan 0. Artinya itu tidak ada gaya luar dan tidak ada peredamnya. Dan yang kedua, kasus yang kedua yaitu sistem gerak bebas teredam, yaitu saat Ft sama dengan 0 dan gamma tidak sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya luar dan terdapat peredam. Dari kasus 2 ini terbagi menjadi 3 kasus lagi, yaitu kasus 2A, kasus sistem teredam kurang atau underdamped. Yang kedua yaitu 2B, kasus sistem teredam kritis atau critically damped. Dan yang ketiga yaitu 2C, kasus sistem teredam lebih atau overdamped. Selanjutnya dilanjut dengan contoh soal dengan penyelesaian manual dan penyelesaian dengan pemrograman MATLAB. Dan terakhir akan diberikan rangkuman dari keseluruhan materi yang telah dipaparkan. Oke, langsung saja kita masuk pada materi pengantar mengenai hukum 1 Newton. Pemodelan sistem gerak benda bermassa M dalam posisi kesetimbangan yang tergantung pada suatu pegas didasarkan pada hukum 1 Newton, yaitu benda dikatakan statis atau setimbang jika benda dalam keadaan diam atau benda melakukan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tanpa percepatan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0, di mana sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Dari sini dapat kita lihat gambar di samping, yaitu gambar benda yang tergantung pada pegas. Awal mulanya, pegas memiliki panjang L. Setelah diberikan benda bermassa M, pegas bertambah panjang sejauh delta L. Nah, dari sini kita dapat menganalisis gaya yang bekerja pada benda bermassa M tersebut, yaitu ada gaya berat dan gaya pemulih, di mana gaya beratnya yaitu Fg memiliki arah sesuai dengan arah gerak benda, sehingga Fg bernilai positif. Sedangkan Fp atau gaya pemulihnya itu bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, berdasarkan hukum 1 Newton tersebut, karena benda tidak diberikan percepatan, maka sesuai dengan hukum 1 Newton tadi. Nah, hukum 1 Newton tadi kan sigma F sama dengan 0. Dari sini dapat kita hitung bahwa sigma F tadi merupakan penjumlahan antara gaya berat dengan gaya pemulihnya, yang haruslah sama dengan 0. Nah, gaya beratnya yaitu M dikali G dan gaya pemulihnya yaitu negatif K dikali delta L, sehingga ini ekuivalen dengan M dikali G ditambah negatif K dikali delta L sama dengan 0, ekuivalen dengan M dikali G dikurangi K dikali delta L sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama, yaitu M dikali G dikurangi K dikali delta L sama dengan 0, di mana M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, K merupakan konstanta
pegas dengan satuan Newton per meter dan delta L merupakan pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Oke, lanjut pada materi pengantar hukum 2 Newton. Sistem gerak diilustrasikan dengan benda bermasa M yang tergantung pada suatu pegas, seperti tampak pada gambar. Pemodelan sistem gerak pada gambar tersebut didasarkan pada hukum 2 Newton, yang berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya yaitu ketika massa benda konstan atau tetap, percepatan akan bertambah seiring dengan bertambahnya gaya. Yaitu ketika gayanya semakin besar, maka percepatannya juga semakin besar. Pada kasus lain, jika gayanya tetap, maka percepatan akan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar massa benda, maka semakin kecil juga percepatan benda tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan A yang dapat kita nyatakan sebagai turunan kedua dari perpindahan terhadap waktu, yaitu d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan percepatan gerak benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Adapun gaya yang bekerja pada benda yang tergantung pada pegas itu ada beberapa macam, mulai dari gaya tarik gravitasi atau gaya berat, yang biasa kita simbolkan sebagai Fg. Arah gaya tarik gravitasi benda menuju ke pusat bumi yaitu ke arah bawah karena adanya pengaruh gravitasi. Gaya ini disebut juga sebagai gaya berat benda. Nah, dapat kita lihat pada gambar, yaitu terdapat suatu benda yang tergantung pada pegas. Nah, benda tersebut memiliki gaya, yaitu gaya berat yang menuju ke arah bawah, yaitu Fg sama dengan M dikali G. Nah, pada posisi bagaimanapun benda itu, misalnya pada bidang miring ataupun lurus, gaya berat benda akan selalu menuju ke pusat bumi atau ke arah bawah. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai Fg sama dengan M dikali G, di mana M merupakan massa benda dalam satuan kilogram dan G merupakan percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu gaya pegas atau biasa kita simbolkan sebagai Fs. Arah gaya pegas bisa ke atas dan bisa juga ke bawah, tergantung adanya tarikan atau tekanan pada pegas. Yang pertama, jika pegas ditarik, maka gaya pegasnya bernilai negatif dan arah gaya ke atas. Di sini dapat kita lihat pada gambar yang A, merupakan suatu benda yang tergantung pada pegas dan pegas tersebut ditarik. Maka gaya pegasnya bernilai negatif dan arah gayanya ke atas. Mengapa bernilai negatif? Karena arah gaya tersebut berbanding terbalik dengan arah percepatan gravitasi bumi yang berarah ke bawah. Adapun untuk yang gambar B, jika pegasnya ditekan, maka gaya pegas atau Fs-nya bernilai positif dan arah gayanya ke bawah. Nah, di sini gaya pegasnya bernilai positif karena arah gaya itu sebanding dengan arah percepatan gravitasi buminya. Nah, secara matematis, gaya pegas dapat dituliskan sebagai Fs sama dengan negatif K dikali Y ditambah delta L, di mana K merupakan konstanta pegas dalam Newton per meter, Y merupakan posisi benda dalam satuan meter, dan delta L merupakan perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu gaya redam atau biasa kita simbolkan sebagai Fd. Adanya gaya redam ini biasanya digunakan untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan gerak benda. Arah gaya redam itu berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga jika benda bergerak ke bawah, maka peredam akan memberikan gaya ke atas atau sebaliknya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai Fd sama dengan negatif
gamma dikali dy per dt atau turunan Y terhadap T, di mana gamma merupakan konstanta redaman dalam kilogram per sekon dan dy per dt merupakan kecepatan benda dalam meter per sekon. Nah, peredam ini memiliki pengaruh jika pada benda tersebut tanpa peredam atau gammanya bernilai 0, maka sistem tersebut disebut sebagai sistem tak teredam atau undamped, dan jika gammanya lebih dari 0, maka terdapat peredam yang biasa disebut juga pada sistem tersebut yaitu sistem teredam atau damped. Dan yang terakhir yaitu gaya eksternal atau gaya luar yang biasa kita simbolkan sebagai Fe. Arah gaya dapat ke atas ataupun ke bawah. Penerapan gaya ini langsung pada benda atau pegas. Secara matematis dapat dituliskan sebagai Fe sama dengan Ft. Nah, pengaruh gaya eksternal ini jika tanpa dipengaruhi gaya luar atau gaya eksternal, dengan kata lain yaitu Ft sama dengan 0, maka sistem disebut sebagai sistem gerak bebas atau unforced. Dan jika dipengaruhi oleh gaya luar atau gaya eksternal, dengan kata lain Ft-nya tidak sama dengan 0, maka sistem disebut sebagai sistem gerak paksa atau forced. Oke, selanjutnya masuk pada materi model persamaan diferensial order 2 sistem gerak benda. Di sini kita akan membentuk suatu model persamaan diferensial order 2 pada sistem di mana keempat gaya tadi mempengaruhi benda yang tergantung pada pegas. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka diperoleh sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F merupakan penjumlahan dari keseluruhan gaya yang bekerja, yaitu ada Fg, Fs, Fd, dan Fe. Kita jumlahkan, lalu sama dengan M dikali A. Ini ekuivalen dengan Fg tadi yaitu M dikali G ditambah Fs yaitu negatif K dikali Y ditambah delta L ditambah Fd yaitu negatif gamma dikali turunan pertama Y terhadap T atau dy per dt ditambah Fe itu sama dengan Ft sama dengan M dikali A, yaitu A merupakan turunan kedua Y terhadap T atau d kuadrat Y per dt kuadrat. Ini ekuivalen dengan M dikali G dikurangi KY dikurangi K kali delta L dikurangi gamma dikali dy per dt ditambah Ft sama dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan yang pertama tadi, apabila benda pada posisi setimbang, maka Mg dikurangi K dikali delta L sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh Mg dikurangi K dikali delta L itu tadi sama dengan 0, dikurangi K dikali Y, dikurangi gamma dikali dy per dt ditambah Ft sama dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat. Ekuivalen dengan Ft sama dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah Ky ditambah gamma dikali dy per dt. Ekuivalen dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah Ky ditambah gamma kali dy per dt sama dengan Ft. Ekuivalen dengan M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah gamma dikali dy per dt ditambah Ky sama dengan Ft. Nah, d kuadrat Y per dt kuadrat ini kita dapat tuliskan sebagai Y double aksen dan dy per dt dapat kita tuliskan sebagai Y aksen. Sehingga persamaan tersebut ekuivalen dengan M dikali Y double aksen ditambah gamma dikali Y aksen ditambah Ky sama dengan Ft. Nah, model persamaan tersebut menghasilkan persamaan diferensial order 2 yang menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Oke, seperti penjelasan pada pokok bahasan tadi, pada sistem gerak benda yang tergantung pada pegas nantinya akan dibagi menjadi dua kasus, yaitu kasus yang pertama mengenai sistem gerak bebas tak teredam dan kasus yang kedua mengenai sistem gerak bebas teredam. Nah, pada kasus yang pertama ini berarti tidak terdapat gaya luar yang bekerja, dengan kata lain Ft-nya sama dengan 0, dan juga tidak terdapat peredam, dengan kata lain gammanya sama dengan 0. Sehingga model sistem gerak harmonik bebas tak teredam yaitu tadi kita peroleh model persamaan diferensial order 2-nya yaitu M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah gamma dikali dy per dt ditambah Ky sama dengan Ft. Ini ekuivalen dengan
M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah gamanya yaitu 0 dikali DY per DT ditambah KY sama dengan FT-nya yaitu 0. Nah, ini ekuivalen dengan M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan M diperoleh D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah K per M Y sama dengan 0. Misalkan akar dari K per M itu kita misalkan sebagai W0, maka K per M sama dengan W0 kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah W0 kuadrat Y sama dengan 0 dan ekuivalen dengan Y double aksen ditambah W0 kuadrat Y sama dengan 0. Berdasarkan solusi persamaan diferensial order 2 homogen, karena persamaan diferensial tersebut yaitu persamaan diferensial homogen, maka diperoleh persamaan karakteristik dan akar karakteristiknya yaitu untuk persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat ditambah W0 kuadrat sama dengan 0 dan akar karakteristiknya yaitu lambda 12 sama dengan 0 plus minus akar negatif 4 W0 kuadrat per 2 ekuivalen dengan lambda 12 sama dengan 0 plus minus W0I. Dari sini diperoleh alfa sama dengan 0 dan betanya sama dengan W0. Oke, kita lanjut. Karena pada persamaan tadi kita peroleh alfanya 0 dan betanya yaitu W0, berarti akar-akar karakteristiknya itu bernilai imajiner. Sehingga solusi dari Y double aksen ditambah W0 kuadrat Y sama dengan 0 yaitu YT sama dengan E pangkat 0T dikali C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T. Ekuivalen dengan YT sama dengan C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T. Jadi diperoleh solusi umum dari sistem gerak bebas tak teredam, yaitu saat Ft-nya sama dengan 0 dan gamanya sama dengan 0, yaitu YT sama dengan C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T. Lebih lanjut, jika kedua ruas dikali dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, sehingga tidak mengubah persamaannya, diperoleh YT sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali dengan C1 per akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat cos omega 0T ditambah C2 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali sin omega 0T. Nah, misalkan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat itu sama dengan R. Maka kita dapat peroleh sin theta seperti tampak pada gambar itu sama dengan C2 per akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan cos theta-nya itu sama dengan C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai dari R, sin theta dan cos theta ke persamaan YT tadi. Diperoleh YT sama dengan R dikali cos theta dikali cos W0T ditambah sin theta dikali sin W0T. Ekuivalen dengan YT sama dengan R dikali cos W0T dikurangi theta, di mana R merupakan amplitudo sistem gerak harmonik, theta merupakan sudut fasa, dan W0 itu sama dengan yang kita misalkan tadi yaitu akar K per M sebagai frekuensinya. Oke, seperti yang kita tahu tadi bahwa nilai dari frekuensi atau F itu sama dengan W0 atau sama dengan akar dari K per M. Nah, apabila satu siklus gerak harmonik yang terjadi digambarkan dalam satuan waktu 2π, maka frekuensinya dapat didefinisikan sebagai F sama dengan W0 per 2π. Atau W0-nya dapat juga kita tulis sebagai akar dari K per M. Sehingga F sama dengan akar dari K per M per 2π. Dan periodenya atau T-nya itu merupakan kebalikan dari frekuensinya, yaitu T sama dengan 1 per F sama dengan 2π per W0. Nah, lebih lanjut, dapat kita ilustrasikan gerak harmonik pada persamaan YT sama dengan R cos W0T dikurangi theta dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti tampak pada gambar bahwa amplitudenya yaitu R. Lalu, pada gambar tersebut terlihat bahwa persamaannya yaitu YT sama dengan R cos W0T dikurangi theta. Dari grafik persamaan R cos W0T seperti biasa, itu bergeser
ke kanan sejauh theta dengan periode T dan frekuensi F. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke kasus yang kedua atau kasus di mana jika sistem gerak bebasnya itu teredam. Nah, pada kasus ini berarti untuk gaya luar atau Ft-nya itu sama dengan 0 dan untuk redaman atau gamanya itu tidak sama dengan 0. Sehingga untuk model sistem gerak harmonik bebas teredamnya yaitu M dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah gamma dikali dy per dt ditambah ky sama dengan 0. Nah, untuk persamaan gerak benda itu bisa didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Kemudian, untuk mengilustrasikan gerak benda pada sistem gas bebas teredam, nantinya akan diuraikan dalam 3 kasus, di mana kasus pertamanya yaitu sistem teredam kurang atau underdam. Kemudian untuk kasus keduanya yaitu sistem teredam kritis atau critically damped, dan kasus ketiganya yaitu sistem teredam lebih atau overdamped, di mana masing-masing ditentukan dari nilai diskriminan gamma kuadrat dikurangi 4 mK. Kemudian untuk persamaan karakteristik dari model sistem gerak benda bebas teredam yaitu M dikali lambda kuadrat ditambah gamma dikali lambda ditambah K sama dengan 0. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa untuk persamaan karakteristiknya ini berbentuk persamaan kuadrat. Sehingga untuk akar-akar persamaan karakteristiknya itu bisa dicari menggunakan rumus ABC di mana A-nya itu sama dengan M, kemudian B-nya sama dengan gamma, dan C-nya itu sama dengan K. Sehingga untuk akar persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1, 2-nya itu sama dengan min gamma plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m, ekivalen dengan lambda 1, 2-nya sama dengan min gamma per 2m plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m. Selanjutnya ada kasus 2A atau kasus di mana sistem teredam kurang atau underdam. Nah, pada kasus ini berarti untuk nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, untuk lambda 1, 2 sama dengan min gamma per 2m plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m, dan untuk gamma kuadrat min 4mk kurang dari 0, maka untuk nilai dari akar gamma kuadrat min 4mk itu pasti imajiner. Nah, maka dari itu berdasarkan solusi persamaan diferensial orde 2 homogen diperoleh di sini untuk alfanya itu sama dengan min gamma per 2m. Dan di sini kita misalkan untuk akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m-nya itu sama dengan beta I. Maka di sini diperoleh untuk betanya itu sama dengan akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m dikali I. Kemudian dari sini bisa diperoleh untuk solusi persamaan gerak benda pada sistem teredam kurang yaitu YT sama dengan E pangkat alfa T kemudian dikalikan dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Kemudian kita substitusikan untuk nilai alfanya sehingga ekivalen YT sama dengan E pangkat min gamma T per 2M, kemudian dikalikan dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Nah, jadi dari sini diperoleh solusi umum dari sistem gerak bebas teredam kurang adalah YT sama dengan E pangkat min gamma T per 2M dikalikan dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T dengan beta I-nya itu sama dengan akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m atau betanya itu sama dengan akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m dikali I. Selanjutnya yaitu kasus 2B atau kasus di mana jika sistem teredam kritis atau critically damped. Nah, pada kasus ini berarti nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, untuk lambda 1, 2 sama dengan min gamma per 2m plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m dan gamma kuadrat min 4mk sama dengan 0, maka di sini didapatkan nilai dari lambda 1, 2-nya itu sama dengan min gamma per 2m. Sehingga diperoleh nilai dari lambda 1-nya itu sama dengan nilai dari lambda 2, di mana lambda sama dengan min gamma per 2m. Jadi solusi persamaan gerak benda pada sistem teredam kritis yaitu YT sama dengan C1E pangkat lambda T ditambah C2TE pangkat lambda T.
Kemudian kita substitusikan nilai lambdanya sehingga ekivalen YT sama dengan C1E pangkat min gamma T per 2M ditambah C2TE pangkat min gamma T per 2M. Ekivalen dengan YT sama dengan dalam kurung C1 ditambah C2T kemudian dikalikan dengan E pangkat min gamma T per 2M. Jadi, diperoleh solusi umum dari sistem gerak bebas terjam kritis adalah YT sama dengan dalam kurung C1 ditambah C2T kemudian dikalikan dengan E pangkat min gamma T per 2M. Nah, selanjutnya ini ada kasus 2C atau kasus di mana sistem terdam lebih atau overdam. Nah, pada kasus ini berarti untuk nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Nah, untuk lambda 1,2 sama dengan min gamma plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m dan gamma kuadrat min 4mk lebih dari 0, maka diperoleh nilai lambda 1,2-nya itu sama dengan min gamma plus minus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m. Nah, di sini kita misalkan untuk lambda 1-nya itu sama dengan min gamma plus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m atau lambda 2-nya itu sama dengan min gamma min akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m, di mana bisa kita lihat bahwa untuk nilai dari lambda 1-nya itu tidak sama dengan lambda 2, dan di sini lambda 1, lambda 2-nya itu elemen real, sehingga untuk solusi persamaan gerak benda pada sistem tadam lebih yaitu YT sama dengan C1E pangkat lambda 1 ditambah C2E pangkat lambda 2. Kemudian kita substitusikan nilai dari lambda 1 dan lambda 2-nya, sehingga ekivalen YT sama dengan C1E pangkat min gamma plus akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m ditambah C2E pangkat min gamma min akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m. Jadi, diperoleh solusi umum dari sistem gerak bebas terdam lebih adalah YT sama dengan C1E pangkat min gamma ditambah akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m ditambah C2E pangkat min gamma min akar dari gamma kuadrat min 4mk per 2m. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke contoh soal sistem pegas tanpa redaman. Nah, untuk soalnya yaitu sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, jika massa benda atau M itu sama dengan 1/4 kg, kemudian konstanta pegas atau K itu sama dengan 16 Newton per meter, dan sistem tidak mengalami redaman. Nah, pegas saat tertarik benda itu bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Kemudian untuk sistemnya itu tidak diberi gaya luar. Nah, untuk pertanyaannya yaitu A, tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada kasus di atas. Kemudian pertanyaan yang B yaitu tentukan persamaan gerak benda, dan pertanyaan yang C yaitu tentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, tadi dari soal itu diketahui bahwa massa benda atau M itu sama dengan 1/4 kg. Kemudian untuk konstanta pegas atau K itu sama dengan 16 Newton per meter. Kemudian karena sistem tidak mengalami redaman, maka untuk redaman atau gammanya itu sama dengan 0. Kemudian sistem itu juga tidak diberi gaya luar, sehingga untuk gaya luar atau Ft-nya itu sama dengan 0. Kemudian posisi awal benda atau Y0 itu sama dengan 1 meter, dan kecepatan awal benda atau Y aksen 0 sama dengan min 8 meter per second. Nah, untuk kecepatan awal benda ini bernilai negatif karena tadi kecepatan awal bendanya itu menuju ke atas. Kemudian di sini ditanya A, persamaan sistem gerak harmonik pada pegas, kemudian yang B yaitu persamaan gerak benda, kemudian yang C yaitu amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang A, yaitu persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita gunakan persamaan M dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah gamma dikali DY per DT ditambah KY sama dengan FT. Kemudian kita substitusikan untuk nilai dari M, nilai dari gamma, nilai dari K, dan nilai dari FT. Sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas yaitu 1/4 D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 0 dikali DY per DT ditambah 16Y sama dengan 0. Ekivalen dengan
1/4 D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0, ekivalen dengan 1/4 Y double aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Di mana kondisi awal, yaitu untuk posisi awal benda atau Y0-nya itu sama dengan 1, dan kecepatan awal benda atau Y aksen 0-nya itu sama dengan min 8. Jadi, persamaan sistem gerak harmonik pada bagas tersebut yaitu 1/4 Y double aksen ditambah 16Y sama dengan 0, di mana Y0-nya sama dengan 1 dan Y aksen 0 itu sama dengan min 8. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal yang B, yaitu persamaan gerak benda. Nah, untuk persamaan gerak benda itu bisa didapatkan dengan menyelesaikan model persamaan diferensial pada bagian A, yaitu 1/4 Y double aksen ditambah 16Y sama dengan 0. Atau dari persamaan tersebut bisa kita kalikan kedua ruas dengan 4, sehingga ekivalen dengan Y double aksen ditambah 64Y sama dengan 0. Dari sini diperoleh untuk persamaan diferensialnya yaitu Y double aksen ditambah 64Y sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mencari akar karakteristiknya dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pada persamaan karakteristik itu kan diperoleh persamaannya itu kan lambda kuadrat ditambah 64 sama dengan 0, atau persamaan tersebut itu kan merupakan persamaan kuadrat, di mana A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 64. Kemudian kita bisa langsung saja cari akar karakteristiknya dengan menggunakan rumus ABC, sehingga untuk lambda 1, 2-nya itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ekivalen dengan lambda 1, 2 sama dengan min 0 plus minus akar dari 0 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 64 per 2 dikali 1. Ekivalen dengan lambda 1, 2 sama dengan plus minus akar dari min 256 per 2. Ekivalen dengan lambda 1, 2 sama dengan plus minus 16i per 2. Ekivalen dengan lambda 1, 2 sama dengan plus minus 8i. Nah, oleh karena lambda 1, 2 itu kan berbentuk alfa plus minus beta i, sehingga di sini diperoleh nilai dari alfanya itu sama dengan 0 dan nilai betanya itu sama dengan 8. Sehingga untuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa T dikalikan dengan C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Kemudian di sini kita substitusikan untuk nilai alfa dan betanya, sehingga ekivalen Y sama dengan E pangkat 0 dikali T dikalikan dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Kemudian E pangkat 0 itu kan 1, sehingga ekivalen Y sama dengan 1 dikali C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T, ekivalen Y sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Selanjutnya, untuk menentukan solusi umum pada bagian B, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan kasus 1, yaitu sistem gerak bebas tak teredam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan YT itu sama dengan C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T, di mana W0-nya itu sama dengan akar dari K per M. Nah, pada kasus ini kan diketahui M-nya itu kan sama dengan 1/4 kg dan K-nya sama dengan 16 Newton per meter. Maka kita substitusikan sehingga W0-nya itu sama dengan akar dari 16 per 1/4. Ekivalen dengan W0 sama dengan akar 64, ekivalen W0 sama dengan 8. Kemudian kita substitusikan W0 sama dengan 8 ke bentuk solusi umum, sehingga diperoleh YT sama dengan C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T, ekivalen dengan YT sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Nah, hal ini sudah sesuai atau sama dengan yang telah kita selesaikan sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita akan mensubstitusikan untuk Y0 sama dengan 1 ke bentuk solusi umum. Maka Y sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T ekivalen dengan Y0 sama dengan C1 cos 8 dikali 0 ditambah C2 sin 8 dikali 0. Nah, karena Y0-nya sama dengan 1, maka ekivalen dengan 1 sama dengan C1 dikali cos 0 ditambah C2 sin 0. Nilai dari cos 0 itu sama dengan 1 dan nilai sin 0 sama dengan 0. Maka di sini ekivalen dengan 1 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0. Ekivalen dengan C2 sama dengan 1.
Nah, selanjutnya akan dicari turunan pertama dari persamaan solusi umum, yaitu dari persamaan Y sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Maka untuk turunan pertamanya atau Y aksen itu sama dengan min 8C1 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T. Kemudian di sini kita akan substitusikan juga untuk Y aksen sama dengan 0 sama dengan min 8 ke turunan pertama dari persamaan solusi umum, yaitu Y aksen sama dengan min 8C1 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T. Ekivalen dengan Y aksen 0 sama dengan min 8C1 sin 8 dikali 0 ditambah 8C2 cos 8 dikali 0. Nah, karena Y aksen 0 sama dengan min 8, maka ekivalen dengan min 8 sama dengan min 8C1 sin 0 ditambah 8C2 cos 0. Kemudian nilai sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1, maka ekivalen min 8 sama dengan min 8C1 dikali 0 ditambah 8C2 dikali 1, ekivalen dengan min 8 sama dengan 8C2. Ekivalen dengan C2 sama dengan min 1. Sehingga dari sini diperoleh nilai C1-nya itu sama dengan 1 dan C2-nya sama dengan min 1. Selanjutnya, kita akan substitusikan nilai dari C1 dan C2 ke bentuk solusi umum sehingga diperoleh Y sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T ekivalen dengan Y sama dengan 1 dikali cos 8T ditambah min 1 sin 8T. Ekivalen dengan Y sama dengan cos 8T min sin 8T. Jadi diperoleh persamaan gerak bendanya yaitu Y sama dengan cos 8T min sin 8T. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soal yang C, yaitu menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan YT sama dengan cos 8T min sin 8T dalam satu sinus atau kosinus. Kemudian bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus sistem gerak pegas, yaitu YT sama dengan R cos dalam kurung omega 0T dikurangi theta. Ekivalen dengan YT sama dengan R cos dalam kurung 8T min theta. Kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan bintang dengan amplitudo R sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, frekuensi F sama dengan omega 0 per 2pi, kemudian periode T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi per omega 0 sama dengan 2pi dikalikan akar M per K. Kemudian tan theta sama dengan C2 per C1. Sehingga bisa langsung saja kita lakukan perhitungan untuk amplitudo R sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dalam kurung min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian untuk frekuensi F sama dengan omega 0 per 2pi sama dengan 8 per 2pi sama dengan 4 per pi. Kemudian untuk periode T sama dengan 1 per F sama dengan pi per 4. Kemudian tan theta sama dengan C2 per C1 sama dengan min 1 per 1 sama dengan min 1. Kemudian tan theta sama dengan min 1 itu bisa ekivalen dengan tan 315 derajat sama dengan min 1, di mana berada di kuadran 4. Ekivalen dengan tan 7pi per 4 sama dengan min 1. Sehingga di sini untuk sudut fasa theta itu sama dengan 7pi per 4. Selanjutnya, substitusi nilai R dan theta ke persamaan bintang, yaitu YT sama dengan R cos dalam kurung 8T min theta, ekivalen dengan YT sama dengan akar 2 cos dalam kurung 8T min 7pi per 4. Jadi dari sini diperoleh untuk amplitudo R sama dengan akar 2, kemudian sudut fasa theta sama dengan 7pi per 4, frekuensi F sama dengan 4 per pi, dan periode T sama dengan pi per 4. Dengan persamaan YT sama dengan cos 8T min sin 8T dalam satu sinus atau kosinus sistem gerak pegas, yaitu YT sama dengan akar 2 cos dalam kurung 8T min 7pi per 4. Kemudian untuk gambar ilustrasi dari sudut fasa pada kasus bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya pada soal ini juga bisa diselesaikan dengan pemrograman. Nah, berikut ini merupakan kode dari perhitungan menggunakan program MATLAB. Selanjutnya, jika kode tersebut kita runkan pada MATLAB, maka akan diperoleh grafik fungsi itu seperti yang terlihat pada layar. Nah, bisa kita amati pada grafik tersebut untuk sumbu horizontal X itu menunjukkan waktu dalam satuan second. Sedangkan untuk sumbu vertikal Y itu menunjukkan
posisi benda terhadap titik kesetimbangan dalam satuan meter. Nah, dari grafik tersebut itu terlihat bahwa benda itu bergerak secara periodik atau bolak-balik sesuai dengan persamaan akar 2 cos 8T min 7 per 4 pi. Dengan di sini amplitudenya tadi kan akar 2 atau sama dengan 1,412, atau dapat dilihat dari grafik, yaitu pada sumbu Y dimulai dari titik 0 sampai akar 2. Kemudian untuk periodenya yaitu pi per 4 atau setara dengan 0,785. Nah, hal ini sesuai dengan jarak antara puncak gelombang 1 dengan gelombang selanjutnya. Nah, contohnya itu kalau pada grafik tersebut yaitu jika kita lihat pada sumbu X yaitu pada titik 0,7 ke 1,5, di mana memiliki jarak yang mendekati 0,785. Adapun untuk frekuensinya tadi kan 4 per pi atau setara dengan 1,273. Nah, hal ini itu sesuai dengan banyaknya gelombang yang terjadi tiap 1 second. Pada grafik contohnya itu dapat dilihat pada detik 0 sampai detik 1, di mana banyaknya gelombang yang terbentuk yaitu kurang lebih sekitar 1,3. Baik, yang selanjutnya contoh soal sistem pegas dengan peredam. Sebuah pegas dengan massa 10 kg memiliki koefisien peredaman sebesar 5 kg per sekon. Gaya sebesar 1 Newton diperlukan untuk meregangkan pegas sejauh 0,15 meter dari panjang alami. Pegas tersebut diregangkan sejauh 0,25 meter dari panjang alami, kemudian dilepaskan tanpa kecepatan awal. Tentukan posisi massa pada setiap waktu T. Penyelesaian yang pertama diketahui, massa M sama dengan 10 kg, lalu koefisien redaman lambda sama dengan 5 kg per sekon, gaya F sama dengan 1 Newton, panjang pegas yang pertama 0,15 meter, lalu panjang pegas yang terakhir diperoleh 0,25 dikurang 0,15 sama dengan 0,1 meter, X aksen 0 sama dengan 0. Yang ditanyakan, tentukan posisi massa pada setiap waktu T. Baik, untuk penyelesaian yang pertama, langkah pertama kita mencari nilai K konstanta pada gas. Dengan rumus K dikali L sama dengan F. Pada soal tadi, kita sudah mengetahui nilai L dan nilai F sehingga kita bisa mensubstitusikannya sehingga menjadi K dikali 0,1 sama dengan 1 ekivalen dengan K sama dengan 10. Diperoleh nilai konstanta pada pegas K sama dengan 10. Selanjutnya, untuk Ft sama dengan 0 atau tidak ada gaya luar dan lambda sama dengan 5, diperoleh persamaannya yaitu M d kuadrat y per dt kuadrat ditambah lambda dy per dt ditambah ky. Ekivalen dengan M y double aksen ditambah lambda y aksen ditambah ky sama dengan 0, ekivalen dengan 10 y double aksen ditambah 5 y aksen ditambah 10 sama dengan 0. Itu merupakan persamaan dari soal tadi. Nah, selanjutnya kita mencari diskriminan untuk mengetahui pegas ini termasuk ke dalam jenis yang mana. Untuk rumus diskriminan sendiri yaitu D sama dengan beta kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Diperoleh pada soal B itu 5, A itu 10, dan C itu 10. Sehingga ekivalen dengan D sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali 10, ekivalen dengan D sama dengan 25 dikurang 400 sehingga menghasilkan D sama dengan negatif 375. Karena D kurang dari 0, maka pegas ini termasuk ke dalam jenis pegas teredam kurang. Nah, setelah kita mengetahui persamaan dari soal tersebut, yang dapat kita lakukan yaitu mencari akar karakteristik. Nah, pada soal tersebut, akar karakteristik dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC. Dengan A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 10. Sehingga untuk rumusnya, lambda 1 dan lambda 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A. Ekivalen dengan lambda 1, lambda 2 sama dengan negatif 5
plus minus akar dari 5 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali 10, ekivalen dengan lambda 1, lambda 2 sama dengan negatif 5 plus minus akar negatif 375 per 20. Sehingga diperoleh lambda 1, lambda 2 sama dengan negatif 1 per 4 plus minus seperempat dikali I akar 15. Atau lambda 1, lambda 2 sama dengan negatif 1 per 4 plus minus I akar 15 per 4. Oleh karena lambda 1, lambda 2 sama dengan alfa ditambah beta I, maka diperoleh alfa sama dengan negatif 1 per 4 dan beta sama dengan akar 15 per 4. Maka diperoleh solusi umum karena alfa ditambah beta I, solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Kita substitusikan nilai alfa dan nilai beta, sehingga ekivalen dengan Y sama dengan E pangkat negatif 1 per 4T dikali C1 sin akar 15 per 4T ditambah C2 cos akar 15 per 4T. Ekivalen dengan Y sama dengan C1E pangkat negatif 1 per 4T sin akar 15 per 4T ditambah C2E pangkat negatif 1 per 4T cos akar 15 per 4T. Nah, untuk menemukan solusi umum, kita juga dapat menggunakan rumus pada kasus 2, yaitu sistem gerak bebas teredam pada bagian A, yaitu kasus sistem teredam kurang yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai alfa sama dengan negatif lambda per 2M, dan untuk mencari beta I sama dengan akar dari lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K per 2 dikali M. Diperoleh A sama dengan negatif lambda per 2M dengan A sama dengan 5, M sama dengan 10, sehingga alfa sama dengan negatif 5 per 2 dikali 10 sama dengan alfa sama dengan negatif 1 per 4. Kemudian untuk mencari beta I dengan rumus akar dari lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K per 2M dengan lambda sama dengan 5, M sama dengan 10, K sama dengan 10, sehingga beta I sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali 10 per 2 dikali 10. Sehingga ekivalen dengan beta I sama dengan akar dari negatif 375 per 20. Sehingga beta I sama dengan akar dari 15 per 4. Maka diperoleh solusi umumnya yaitu Y sama dengan E dikali negatif 1 per 4T dikali C1 sin akar 15 per 4T ditambah C2 cos akar 15 per 4T. Nah, solusi umumnya sama, maka terbukti jika kita mencari dengan rumus biasa dan rumus pada kasus yang terdapat pada materi, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Baik, selanjutnya mencari nilai C1 dan C2. Yang pertama untuk Y0 sama dengan 0,25, di mana Y sama dengan 0,25 dan T sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan umum yang kita peroleh, yaitu ke Y sama dengan C1E pangkat negatif 1 per 4T dikali sin akar 15 per 4T ditambah C2E pangkat negatif 1 per 4T dikali cos akar 15 per 4T. Sehingga ekivalen dengan 0,25 sama dengan C1E pangkat negatif 1 per 4 dikali 0 dikali sin akar 15 per 4 dikali 0 ditambah C2E pangkat negatif 1 per 4 dikali 0 dikali cos akar 15 per 4 dikali 0. Ekivalen dengan 0,25 sama dengan C1E0 dikali sin 0 ditambah C2E0 dikali cos 0. Kita ketahui bahwa E0 itu 1, sin 0 itu sama dengan 0, lalu cos 0 sama dengan 1, maka ekivalen dengan 0,25 sama dengan C2.
Nah, 0,25 itu ekivalen dengan 1/4, maka diperoleh nilai C2 sama dengan 1/4. Selanjutnya, untuk mencari nilai C1, yaitu untuk Y aksen 0 sama dengan 0, di mana Y aksen sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Nah, kita tadi kan diperoleh persamaan umumnya Y sama dengan E pangkat negatif 1/4T dikali C1 sin akar 15/4T ditambah C2 cos akar 15/4T. Nah, kita turunkan sehingga menjadi Y aksen sama dengan negatif 1/4E pangkat negatif 1/4T dikali C1 sin akar 15/4T ditambah C2 cos akar 15/4T ditambah E pangkat negatif 1/4T dikali akar 15/4 C1 cos akar 15/4T dikurang akar 15/4 C2 sin akar 15/4T. Nah, ekivalen dengan Y aksen sama dengan E pangkat negatif 1/4T negatif 1/4 dikali C1 sin akar 15/4T ditambah C2 cos akar 15/4T ditambah 15/4 dikali C1 cos 15/4T dikurang akar 15/4 C2 sin akar 15/4T. Nah, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 dan T sama dengan 0 sehingga diperoleh 0 sama dengan E pangkat 0 dikali negatif 1/4 C1 sin 0 ditambah C2 cos 0 ditambah akar 15/4 dikali C1 cos 0 dikurang 15/4 C2 sin 0. Karena E pangkat 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, maka ekivalen dengan 0 sama dengan 1 dikali negatif 1/4 C2 ditambah akar 15/4 C1. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nilai C2 itu 1/4, maka kita substitusikan sehingga ekivalen dengan 0 sama dengan negatif 1/4 dikali 1/4 ditambah akar 15/4 dikali C1. Ekivalen dengan 0, negatif 1/16 ditambah akar 15/4 C1, sehingga diperoleh nilai C1 sama dengan 1/16 dikali 4 akar 15 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai C1 sama dengan 1/16 dikali 4 akar 15 dikurang 1 dan C2 sama dengan 1/4 sehingga diperoleh persamaan khususnya yaitu Y sama dengan 1/16 dikali 4 akar 15 dikurang 1 E pangkat negatif 1/4T sin akar 15/4T ditambah 1/4 E pangkat negatif 1/4T cos akar 15/4T. Jadi, posisi massa pada setiap waktu T yaitu Y sama dengan 1/16 dikali 4 akar 15 dikurang 1 E pangkat negatif 1/4T sin akar 15/4T ditambah 1/4 E pangkat negatif 1/4T cos akar 15/4T. Nah, selanjutnya kita juga menyelesaikan permasalahan pada soal sebelumnya menggunakan penyelesaian dengan pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan program MATLAB sehingga kita bisa menuliskan bahasa programnya seperti yang terdapat pada layar. Selanjutnya, dari penyelesaian pemrograman tadi, muncullah sebuah gambar grafik fungsi dari persamaan yang kita peroleh. Nah, dari grafik fungsi ini dapat kita lihat bahwa sumbu X itu horizontal menyatakan waktu dalam detik T yang menunjukkan bagaimana posisi berubah seiring waktu. Selanjutnya, sumbu Y atau vertikal ini menyatakan posisi benda yang menggambarkan pergerakan osilasi atau gerak sistem pegas yang mengalami redaman. Nah, selanjutnya untuk karakteristik osilasi sendiri pada awalnya posisi memiliki amplitudo besar, tetapi amplitudo ini berkurang seiring waktu. Hal ini menunjukkan adanya redaman akibat pengaruh gaya luar. Maka grafik yang
bisa kita lihat ini dari yang tinggi lalu turun. Nah, itu menunjukkan adanya redaman. Nah, selanjutnya untuk sistem redaman sendiri, grafik ini menunjukkan gerak dengan redaman ringan yang ditunjukkan oleh osilasi yang masih terjadi tetapi amplitudonya menurun. Pada awalnya, benda bergerak dengan amplitudo besar sekitar 0,25 meter secara perlahan mengecil karena adanya redaman yang diberikan. Baik, setelah pemaparan materi beserta contohnya, selanjutnya ada rangkuman. Nah, pada materi yang kita bahas ini, kita rangkum ternyata terdapat dua kasus pada sistem gerak pada pegas. Yang pertama yaitu kasus 1, sistem gerak bebas tak teredam, dan kasus 2 yaitu sistem gerak bebas teredam. Untuk kasus yang pertama yaitu sistem gerak bebas teredam dengan gaya eksternal Ft sama dengan 0, redaman lambda sama dengan 0, diperoleh solusi umumnya yaitu Yt sama dengan C1 cos W0T ditambah C2 sin W0T dengan keterangan W0 sama dengan akar dari K dibagi M. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu sistem gerak bebas teredam yang dimana dibagi menjadi beberapa kasus lagi. Untuk yang pertama yaitu sistem gerak bebas kurang teredam dengan gaya eksternal Ft sama dengan 0, dengan redaman lambda tidak sama dengan 0, lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K kurang dari 0. Sehingga diperoleh solusi umumnya Yt sama dengan E pangkat negatif lambda per 2 dikali M dikali T C1 cos beta T ditambah C2 beta T. Dengan keterangan beta I sama dengan akar dari lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K per 2 dikali M, atau beta sama dengan akar dari lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K dibagi 2 dikali M I. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu sistem gerak bebas kritis teredam dengan gaya eksternal Ft sama dengan 0 dengan redaman lambda tidak sama dengan 0, lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K sama dengan 0, maka diperoleh solusi umumnya Yt sama dengan C1 ditambah C2T dikali E pangkat negatif lambda per 2 kali MT. Nah, yang terakhir yaitu sistem gerak bebas lebih teredam dengan gaya eksternal Ft sama dengan 0, redaman lambda tidak sama dengan 0, lambda kuadrat kurang 4 dikali M dikali K lebih dari 0, maka diperoleh solusi umumnya yaitu Yt sama dengan C1 E pangkat lambda 1 ditambah C2 E pangkat lambda 2 dengan keterangan lambda 1 lambda 2 sama dengan negatif lambda plus minus akar dari lambda kuadrat dikurang 4 dikali M dikali K dibagi 2 dikali M. Nah, yang membedakan pada kasus kedua ini kurang kritis dan lebih itu kita lihat dari nilai lambda kuadrat dikurang 4 MK, kalau kurang teredam yaitu kurang dari 0, kalau kritis yaitu sama dengan 0, kalau lebih itu lebih dari 0. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.